Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama arwahi abaihi wa ikhwanihi min amir rasulin wa sallallahu salihin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in syai'in wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Walbatil arwahi masyayikhina min masyarikil magharibiha min yaminiha ila shimaliha sama susuna imam Abu Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanbal wa syauqadulin qad sallallahu sarrahu wa sallim rohim wa nasrahim wa rahim ulumi wa nafahatihim bidinadullahi rasana lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa batal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa ila ruh. Bismillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu alaihi qiraatil kitab mirahil ladzi ala tafsir kula majid lisanul madan lisanul nisah nawal badan bantan Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi umailal kita muaidir rahmatnya fi fadil ramlaniya lil habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad ini atau nabi hajatnya budayana rasuluruna wa ismuruna fi dunil akhirah wa iftah lana aqtal fi nasional mutaqabbal tamakulisul ala tamar rasulillah sallallahu alaihi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa nafal intifa wal ifada wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillah sunnati rasul bi digan wa amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum lan qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma manan nasa ayyuminu idjahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tuhumul adzabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili yudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Masih di tafsir surat Al-Kahfi ayat 55, wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda. Wa ma mana'an nasa, dan tidaklah kami melarang atau menghalangi itu ahlu Mekah atau kaum musyrikin ahlu Mekah itu ayyuminu, untuk beriman kepada kami, kata Allah SWT, untuk beriman kepada kami idjahumul huda, ketika didatangkan kepada mereka itu al-huda, yaitu Al-Quran, al-hadi, al-iman. Itu mujizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran yang yang memberikan petunjuk kepada mereka untuk untuk segera beriman. Wa yastaghfiru rabbahum, dan dan mereka juga diperbolehkan untuk memohon ampunan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, amma farata minhum minaz dzunub, dengan segala perbuatan mereka yang melampaui batas dari dosa-dosa mereka, dengan segala perbuatan mereka yang melampaui batas dari dosa-dosa mereka illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Jadi mereka bukannya beriman, bukannya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah meminta sunnatul awwalina, yaitu azab-azab kaum-kaum terdahulu ai illa tolaba ityani sunnatina, illa tolaba ityani sunnatina fil awwalin Jadi mereka nggak percaya coba kan kalau kaum-kaum dulu yang kagak beriman itu kena azab kata ahli Mekah atau kaum musyrikin kota Mekah ini, coba datengin lagi seandainya kamu ini benar-benar benar-benar petunjuk atau nabi nabi akhir zaman wa huwa azabul istiqsal azabul istiqsal itu kalau kata kita yang diminta. Lebih tepatnya bukan minta, namanya ngelunjak gimana? Nantangin azabul istiqsal itu dia pengen yang nantang. Au ya'tiyahumul adzabu qubula Wa qara'a Hamzah wa Asim wal Kisai bidomil qaf wal ba qubula au ay anwa'an minal azab tatawasalu ma'a qaunihim ahya'an. Kalau qiraahnya Asim Kisai itu bacanya kubula, yang artinya anwaan, yang macam-macam, bermacam-macam. Jadi mereka pengen didatangkan azab yang bermacam-macam. Tatawasalu ma'a qaunihim ahya'an yang mana terus-menerus katanya. Datengin azab terus-menerus kepada kami ma'akaunihim ahya'an bersama dengan itu mereka punya saksi hidup dalam melihat azab tersebut wal bakun bikasril qaf wa fathil iba
kibala. Ada yang bacanya kibala. Ayanan tuh. Ayanan tuh. Wa quri'a bi fathatin qabala tuh. Artinya mustaqbilan tuh. Itu apa? Nantinya kena azab tuh. Jadi kalau kubula bisa diartikan anwaan macam-macam. Kalau kibala yang bisa diartikan ayanan sekarang. Atau qabala atau dia apa diartikannya mustaqbilan. Apa sih masa mendatang. Jadi dia minta azabnya ketika masa nanti gitu. Coba apa besok gitu. Dan ini apa ya, ini pokoknya semuanya nantang. Ada yang nantangnya, coba nih kasih azab sekarang waktu. Coba kasih azab dari apa kaum-kaum terdahulu kemari tuh, yang banyak tuh. Coba kasih azab besok tuh. Jadi semuanya nantang. Makanya bisa dibaca kubula, bisa dibaca kibala, bisa dibaca kobala. Tergantung kiroatnya tuh. Kalau kita kiroat hafes, bacanya tadi yang pertama, yang itu asim, BKP bidomil qaf wal ya ba, yaitu kubula. Auyatumul azab kubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kepada umat-umat itu illa mubasyirina, kecuali menjadi apa? Menjadi kabar gembira bagi apa? Orang-orang mukmin yang beriman, bisawabi dengan pahala atau ganjaran alal af'ali ta'ah, atas apa? Atas perbuatan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Wa mundzirin, dan sebagai peringatan untuk apa? Untuk orang-orang kafir bil iqabi, dengan apa? Dengan siksaan ala af'alil maksiyah, atas segala perbuatan mereka apa? Atas segala perbuatan maksiat mereka tuh. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan nanti orang-orang kafir mereka yaitu ahlu Mekah itu bakal apa? Bakal cekcok, berdebat sama siapa? Mursalin, orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul, bil batili ay biktirahil ayati ba'da zuhuril mu'jizati itu. Kalau koroh arti asalnya robek, maksudnya biktiroh ini apa? Tidak apa ya, memandang apa? Enggak dianggap biktirohil ayat. Jadi apa? Ayat-ayat atau tanda-tanda kenabian yang udah diturunin itu mereka enggak dianggap sama mereka. Ba'da zuhuril mukjizat tuh. Setelah udah ditampakkannya mukjizat kepada mereka. Liyudhidu bihil haq tuh. Ay liyubtilu bijidalihim asyara itu. Karena sengaja mereka pengen apa? Pengen menggagalkan dengan perdebatan mereka itu apa? Syariat yang diturunkan kepada mereka. Wattakhidu ayati allati hiya mu'jizatur rusul tuh. Ama unziru huzwa tuh. Mereka apa? Mereka menganggap tuh ayati atau mukjizatnya Rasul yang sudah turun kepada mereka, wa ma unziru tuh, ataupun peringatan-peringatan azab terhadap mereka itu mereka cuma anggap apa? Huzwa. Huzwa itu apa? Kalau bahasa itunya bercanda. Maksudnya huzwa di sini itu meremehkan, sakhriatan, itu mereka itu ngeremehin. Mukjizat diremehkan tuh.
Ya, makanya ketika Quran diturunkan tuh di sekitaran bangsa Arab situ, itu sebenarnya 11-12 sama Bani Israel tuh, bangsa Arab. 11-12 gimana nya? Yaitu reseknya dan tekaknya tuh dalam hal menerima wahyu. Jadi bisa gimana tuh kebayangin susahnya Nabi Muhammad SAW dalam hal mendakwahkan mereka tentang tentang ayat Al-Qur'an. Dan mereka musuhinnya terang-terangan. Ada yang ya pas Nabi sholat aja di dekat Ka'bah aja, ada yang sengaja ngumpulin kotoran binatang tuh, satu karung tuh. Buat buat itu tempat sholatnya Nabi itu dikenain tai tuh. Atau dikelilingi sekitaran Mekahnya itu dia taburin tai semua. Ada lagi yang naburin duri. Dari mana? Dari mulai pintu keluar rumahnya Nabi Muhammad terus sampai Ka'bah atau Masjidil Haram. Ditebar duri atau kalau kata kita kayak paku gitu. Atau ketika Nabi sholat pas sujud itu pengen ditimpa pakai batu gede itu. Tapi Allah menakdirkan lain. Nah, dia yang pengen timpa pakai batu gede itu kepleset duluan. Keplesetnya kenapa? Langsung Allah butain. Jadi sebelum dia lempar itu matanya Allah butain. Pas kalau nggak salah di surat Yasin tuh, sama di surat Al-Baqarah. Ini orangnya sama tuh, Allah butain, dan di situ kalau ditafsirnya ini orang bakal buta di dunia dan akhirat tuh. Jadi di dunia dibutain sama Allah, di akhirat pun nanti dia dibutain sama Allah. Jadi udah jadi penghuni neraka buta pula tuh. Jadi diciptain awalnya kan biasanya kan kalau udah di akhirat orang diciptainnya sama semua. Ya kan? Indranya lengkap semua. Soalnya buat pertanggungjawaban. Tapi nggak pakai baju dan nggak pakai sendal atau alas kaki. Nah, ini dia dikasih sama Allahnya buta langsung. Jadi pas ngantri pas hari kiamat dia buta. Yang di dunia buta aja pas hari kiamat itu matanya dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebalik dia. Makanya Allah takdirin dia buta di dunia dan akhirat. Gara-gara Gara-gara pengen nyiksa Nabi Muhammad SAW. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih wa nasiya ma qaddamat yadah tuh. Wa man lam yura bi ayati rabbih fa arada anha tuh. Aila syahadun azlamu man wa'adha bil Qur'an. Tidaklah seseorang itu lebih zolim daripada orang yang telah, kalau kata kita, diberikan mau'izoh atau nasihat dari Alkitab atau Al-Qur'an ini tuh, fa'arada anha, tapi dia menolak tuh. Wasarafa antil kal ayat walam yatadabbarha tuh. Tidak mau mentadaburkan ayat tersebut atau artinya tuh. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Wa nasiya ma qaddamat yadah tuh. Tughfilu an kufrihi wa dzunubihi wa lam yatafakkar fi akibatihi itu.
dan melupakan apa yang telah disampaikan tuh. Yadahu yaitu secara apa? Face to face sama dia. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang telah disampaikan apa? Ya secara apa? Udah antar muka tuh kepada mereka tuh. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sungguhnya kami, kata Allah, menciptakan apa? Qulubihim, di hati mereka itu akinatan tuh. Ya. Agetian. Ya, itu kalau kata kita penghalang. Penutup, bisa penutup atau penghalang. Ayaf kohuhu, aimaniatan, penghalang supaya dia tidak bisa memahami isi Al-Quran tuh. Wa fi adanihim waqro, dan di telinganya kami sumbat gitu supaya dia nggak bisa ngedengerin Al-Quran. Maksudnya apa? Itu hatinya kali itu. Jadi Al-Quran nggak ada rasanya sama sekali terhadap dia tuh. Nah, kalau di taklim mutalim kan dibilangin nggak boleh apa, salah satu adab ilmu itu nggak boleh meremehkan ilmu dan pembawa ilmunya. Bahkan apa? Bahkan kalau di kita itu ditambahin apa? Dengan apa? Pembawa ilmu dan keluarganya. Jadi harus selalu husnuzon. Kenapa? Supaya kita nggak termasuk orang-orang yang meremehkan ilmu, yaitu ilmu agama, maksud di sini yaitu yang apa? Bersumber semuanya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kalau kita apa? Ngeremehin, itu akibatnya tadi tuh. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra. Kami jadiin apa? Di hatinya itu sebuah penghalang supaya dia nggak bisa paham tentang isi Al-Quran, dan telinganya dikasih disumbat juga supaya dia nggak bisa ngedengerin apa itu Al-Quran. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Ataupun apa? Terhadap apa? Petunjuk hidayahnya Allah SWT, fala yahtadu idzan abada, maka apa? Dia nggak bakal mendapatkan apa? Hidayah sama sekali itu, ihtidaan albatah muddat taklif. Ketika usia yang apa? Yang sudah bisa menerima apa? Taklif, usia dewasa misalkan. Jadi ya gini apa? Kalau udah ditutup sama Allah SWT gitu apa? Hidayahnya kagak, terus untuk memahami Quran kagak, ataupun apa? Ataupun mendengarkan Quran pun enggak. Ini biasanya orang yang selalu meremehkan apa? Yaitu apa? Ilmu agama. Jadi Allah takdirin kayak gitu. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law ya'khidhuhum bima kasabu la ajalalahumul adzab tuh bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Nah, setelah ayat inzarnya, kalau kata kita ayat peringatannya dari Allah, Allah langsung nyebut wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah itu maha ghafur. Apa itu? Al-balik lisatri dzunubihim bil hilmi anha ila waqtin akhir. Itu Allah yang paling, kalau al-balik itu yang apa? Kalau kata kita royal.
Allah itu yang paling royal dalam apa? Dalam menutup dosa-dosa hambanya mereka, apa dosa-dosa hambanya bil hilmi itu, dengan sifat hilimnya Allah. Kan kalau hilim di atas sabar tuh. Jadi apa? Allah bisa sebenarnya apa? Untuk apa? Untuk mengazab mereka, tapi Allah kasih kesempatan untuk mereka tuh. Dengan apa? Dengan menutup apa? Dosa-dosa mereka tuh. Ila waktin akhir tuh. Zurrahmah sampai waktu yang ditentukan. Zurrahmah maksudnya apa? Bitakhiri apa? Ukubah anhum tuh. Dengan apa? Dengan mengakhirkan atau menangguhkan siksaan mereka tuh. Supaya apa? Supaya Allah nunggu taubatnya mereka tuh. Supaya Allah tunggu apa? Mereka masuk Islam. Lau yu'akhidukum ay lau yuridullahu mu'akhidatuhum tuh. Seandainya Allah mau tuh untuk apa? Mengambil mereka supaya diazab tuh, bisa. Bima kasabu, dengan apa-apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa mereka, la ajjalalahumul azab tuh. Pasti apa? Allah bakal langsung mengazab mereka di dunia tuh. Mengazab mereka di dunia. Ballahum mau'idun tuh. Tapi apa? Allah punya waktu siksaan untuk mereka tuh. Dengan apa? Dengan waktu yang tepat tuh. Ballahum mau'idun tuh. La yajidu min dunihi mau'ila tuh. Maka apa? Mereka nggak bakal menemukan apa? Tempat berlindung dari apa? Dari azab yang bakal mereka terima tuh. La yajidu min dunihi mau'ila tuh. Maka kalau udah azab udah datang kepada mereka, fala yujadu minhul kholas tuh. Maka ya nggak bakal bisa menghindari dari azab tersebut tuh. Kalau Allah kasih contoh, watil kalquro ahlaknahum lamma zolamu waja'alna limahlikihim mau'ida tuh. Dan itu apa? Qura di sana. Kan kalau qura ini udah gede dari desa. Itu peradaban tuh. Peradaban seperti kaum Ad, kaum Samud, wa amsaluhuma, atau yang contoh keduanya ahlaknahum. Kami hancurkan mereka di dunia ini. Lamma dzalamu, tatkala mereka apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida tuh, dan kami jadikan limahlikihim atau waktu ketika kami menghancurkan mereka tuh mau'ida tuh. Mau'ida itu apa? Sebagai bentuk janji kami terhadap apa? Orang-orang yang zolim terhadap apa? Agama kami dan tidak menerima kami, dan serta apa? Menyiksa atau menzolimi orang-orang Islam yang menerima apa? Agama Islam tuh. Mereka bakal apa? Bakal kena siksaan. Tapi apa? Tapi itu tunggu waktunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan kita lihat sekarang tuh apa kayak Palestina tuh. Dihantam terus sama Israel. Semua apa orang Islam udah kunut nazilah segala macam tuh. Jangan beranggapan bahwa Allah SWT ya cuma diem doang, enggak tuh. Kenapa? Setiap itu udah ada Allah apa ngasih waktunya, kapan yang tepat Allah bakal mengazab mereka. Karena Allah ini maha adil tuh dalam mengambil segala keputusan. Kita yang ilmunya nggak nyampe seperti apa? Seperti ilmunya Allah SWT ya jangan coba-coba. Makanya ntar kalau kata Nabi Khidir ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam tuh, perumpamaan ilmu saya sama ilmu kamu ya Musa tuh seperti perumpamaan ini tadi, burung kecil ini, uspur, yang kalau kita ambil dari lautan. Jadi apa perumpamaan kepintaran kita manusia dengan Allah SWT itu apa? Seperti perumpamaannya burung uspur yang kita ambil dari lautan. Allah lautannya, kita burung kecilnya tuh. Kagak ngaruh tuh. Ketika kalau apa kita cuma tahu segini doang itu kagak ngaruh tuh. Jadi ntar kalau kata Nabi Musa kan ketika Nabi Musa dikasih tahu sama Nabi Khidir
bahwa aku punya ilmu yang nggak bisa diajarkan. Kalau kamu dikasih ilmu sama Allah, itu diajarin sama Allah. Tapi aku nggak pakai diajarin. Oh, kata kita ilmu laduni. Langsung Nabi Musa ngerespon tuh. Apa itu nggak bahaya tuh? Bakal apa? Mughoyabat atau hal-hal gaib yang Allah tahu bakal apa? Bakal kebongkar satu persatu. Jadi Nabi Musa nyangkanya ini nanti bisa apa? Bisa mengakibatkan apa? Kemarahan Allah SWT. Enggak. Makanya kata Nabi Khidir, ya, sebanyak-banyaknya kita ngambil ilmu, itu perumpamaannya kita cuma sebagai apa? Tadi burung kecil yang diambil dari laut. Enggak ngaruh. Percuma. Enggak bakal kita menang apa otaknya melawan Allah SWT. Nggak ada, kagak ada sebiji zarah pun. Tilkal qura halakna tuh hum lamma dzalamu wajalna limahlikihim mau'ida tuh. Wa qara Syu'bah bi fatil mim wal lam ai tuh lihalakihim. Kalau qiraatnya Syu'bah fathah lam sama mim, fathah mim sama lam. Yang tadi itu limahlikihim apa? Kalau kita watil limahlikihim tuh. Kalau Hafiz limahlikihim, kalau Syu'bah limahlakihim. Lalu kalau apa Ibnu Amr bidomil mim wa fathil lam limuhlakihim ay liihlakina iyahum, penghancuran kami kepada mereka. Jadi ya, beda artinya. Kalau yang kita baca limahlikihim itu waktu, berdasarkan waktu. Jadi waktu penghancurannya sudah ditentukan. Kalau yang dibacanya tadi limuhlakihim itu proses penghancurannya sudah ditentukan. Kalau dibacanya limahlakihim itu apa? Itu keadaan kehancuran mereka sudah ditentukan, keadaan halnya. Jadi tadi ada artinya waktu, ada artinya proses, ada artinya keadaan. Sama aja sebenarnya. Wa idz qala Musa lifatahu, dan ketika apa berkata tuh, wadkur, katakanlah hina qala, berkata Nabi Musa alaihissalam, yaitu di sini yang dikatakan yaitu Musa bin Imran. Nabi Musa bin Imran, seorang nabi Bani Israel, lifatahu, kepada pemudanya di sini. Maksud pemuda di sini yaitu orang yang berkhidmah kepada Nabi Musa. Siapa namanya? Yusa bin Nun bin Afrahim bin Yusuf alaihissalam. Jadi turunannya Nabi Yusuf nih alaihissalam. Yusa bin Nun, Nabi Yosua, Yusa bin Nun bin Afrahim bin Yusuf alaihissalam. Wa kana Yusa min asrafi Bani Israel tuh. Salah satu nabi yang atau orang yang dimuliakan di Bani Israel. Wa inna ma summiya fata Musa alaihissalam li'annahu kana yakhdimuhu wa kana Musa alaihissalam waqafa fi qalbihi. An laisa fil ardi ahadun alamin itu. Jadi yang penyebab Nabi Musa ke Nabi Khidir kenapa? Jadi Nabi Musa suatu hari itu khutbah di depan Bani Israel, nanya ke Bani Israel, siapa orang yang paling pinter di sini atau apa di Bani Israel ini tuh. Lalu Nabi Musa jawab, saya. Langsung sama Allah ditegur, disuruh
dikasih tahu nih Nabi Musa, Musa, aku punya hamba yang lebih pintar dari kamu. Tuh. Bingung, hah? Iya tuh. Makanya apa? Sama Allah SWT disuruh nyari, tuh. Disuruh nyari hambaku itu, yaitu apa? Ketika bertemunya dua lautan nanti tuh. Dari situ nggak jauh, kamu bakal ketemu apa? Ketemu dengan hambaku itu. Faqala ya Musa tuh, innali fi ardi abdan a'baduli minka wa a'lamu tuh wa huwal Khidir. Faqala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dulluni, tunjukkan kepadaku, alaihissalam tuh, tunjukkan jalannya kepadaku untuk menemui dia. Faqala Allahu, berkata Allah, lahu usamkan malihan wamdi ala syatil bahri hatta tulaki sokhra indaha ainal haya pandoha ala samkati minha hatta tahya samka wasama tulakil hidir fa akhadha hutan faja'alahu fi maktalin faqala li fatahu idza faqadatil hut fa akhbiruni fa dhahaba yamsyani. Itu jadi nanti ini apa cerita panjangnya. Nabi Musa kasih minta petunjuk sama Allah gimana cara nemuin Nabi Khidir. Allah bilang apa? Nanti kamu bakal ketemu pertemuan antar dua lautan. Nah, di sini yang dua lautan ini yang masih menjadi khilaf tuh. Ada yang bilang laut Eropa sama laut Persia, ada yang bilang laut Laut Merah sama Samudra Hindia tuh. Ada yang bilang laut Persia dan Laut Merah tuh. Ya, pokoknya itulah ketemu dua lautannya tuh. Nah, ketika dua lautannya itu Nabi Musa disuruh bawa ikan yang diasinin ataupun kayak hut tuh. Nah, ini apa? Makanya di sini hut ini bukan cuma artinya paus, enggak. Tapi hut ini beda dari ikan tuh. Makanya ada beberapa ulama bilang hut ini ikan yang bernapasnya pakai kayak kita, kayak paru-paru tuh. Nah, kita baru tahu kalau ikan yang bernapas pakai paru-paru paling cuma si paus sama lumba-lumba kan gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ada makhluk lain selain paus sama lumba-lumba tuh. Jadi ntar disuruh ituin ikan, nyiapin ikan tuh. Nanti ketika dia berlayar, kalau ikan itu habis tuh atau tenggelam pada suatu tempat, nah itu udah nggak jauh dari situ dia bakal ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, nanti dikasih dikasih ceritanya bahwa Nabi Musa itu sampai capek nyari Nabi Khidir tuh. Makanya atina godaan kan gitu kata Nabi Musa kepada Nabi Yusha bin Nun, atina godaan tuh. Makanan kita mana tuh? Padahal Nabi Musa selama hidupnya dia nggak pernah ngerasa kelaparan atau ngerasa capek, saking kuatnya Nabi Musa tuh. Karena bentar kalau di surat Al-Qasas diceritain lagi tentang kekuatannya Nabi Musa. Pokoknya ngeri. Kalau kita baca sejarahnya kekuatannya Nabi Musa. Makanya dulu kan beliau uzlah dari kota gara-gara nggak sengaja ngebunuh orang. Padahal Padahal itu beliau ini nggak sengaja nabok, bukan nabok sebenarnya. Jadi misahin orang bertikai. Tuh. Gimana sih kalau orang misahin bertikai itu gini? Nah, mukanya yang Nabi Musa ituin tuk gitu. Nah, pas misahin bertikai, nggak taunya tenaganya kekencengan. Tuh. Akhirnya yang satu mati langsung mental tuh, mati tuh. Bani Israil bilangnya, wah ente nabok orang jadi mati gitu. Akhirnya takut Nabi Musa, akhirnya uzlah tuh. Kalau sekarang tuh kartunnya buah itu yang overpower gitu ya.
Pokoknya apa ini Nabi Musa gitu terlalu overpower tuh. Makanya ketika ngebantuin anaknya Nabi Syuaib tuh pengen ngambil air, lah itu sumurnya ditutup sama batu gede yang harus 10 orang ngangkat baru bisa, atau ngegesernya 10 orang. Nabi Musa cuma 1 tangan. Udah kayak potato chips tuh, diangkat tek, nggak ada kerasa apa-apa tuh. Air ambilin air tuh. Itu powernya Nabi Musa. Tapi ketika beliau ini disuruh nyari Nabi Khidir, beliau merasa kecapean tuh. Berarti di sini Allah nunjukin kuasanya bahwa di atas langit masih ada langit. Kenapa? Nabi Musa ini sama Yusha bin Nun dipaksa sama Allah nyari sampai berapa tahun? 80 tahun baru ketemu Nabi Khidir. Tuh. Ini jadi perjalanannya beliau ini itu memakan nyampe 80 tahun ataupun 70 tahun. Tuh. Itu falamma jawazu tuh. Qala li fatahu atina godana laqad laqina min safarina hada nasoba tuh nanti itu. Tuh jadi mereka ngerasa capek. Sekarang Nabi Musa aja ngerasa capek, apalagi yang lain. Pengen nemuin Nabi Khidir, wah udah agak ada pertemuan antar 2 samudra pertama. Ntar dari situ ketemu daratan. Nah, di daratan itu lah itu terus mengembara sampai sampai 80 tahun. Nah, udah 80 tahun itu kecapean Nabi Musa. Pas kecapean pada ngasok tiduran baru Nabi Khidir datang. Kata Nabi Musa, udah assalamualaikum tuh. Kata Nabi Khidir bingung lah. Ente dari negeri mana? Di sini saya belum pernah orang ngasih salam sama saya. Berarti Nabi Khidir ini sendiri di situ. Nggak ada orang lain. Langsung Nabi Khidir bilang, anta Nabi Bani Israel tuh. Ente Nabi dari Bani Israel, kata Nabi Musa lah. Tahu dari mana? Engkau saya dari Bani Israel? Allah yang langsung ngasih tahu saya. Tuh. Jadi ini ciri-ciri ilmu saya kayak begini, kata Nabi Khidir. Tuh. Kalau kamu diajarin, kalau saya langsung dikasih tahu. Itu aja udah bingung Nabi Musa tuh. Jadi kalau Nabi Musa tuh taunya ilmu itu harus dicari gitu. Nggak bisa kayak instan gitu, kayak Indomie nggak bisa. Jadi harus dicari. Nah, baru ini diajarin sama Allah bahwa ada ilmu yang nggak perlu dicari. Tapi seperti kayak ilmu laduni. Kayak kalau orang sebelah nggak percaya dengan ilmu laduni, ya berarti mereka nggak pernah baca surat Al-Kahfi itu. Pasti pasti mereka punya pembelaan, wah beginilah tuh. Kalau di tafsir Syekh Nawawi ini nggak terlalu panjang nyeritain itu. Karena ketika ayat la abroha tuh, ini kan artinya la azalu sairon. Jadi masih tetap masih berlayar terus. Hatta ablagu majma bahrain itu. Berlayar terus mereka sampai ketemu dua laut tuh. 2 laut saling ketemu tuh. Multaqo Bahrul Faris warum. Kalau di sini pakai makolahnya laut Persia sama laut Rum. Emang ada laut Eropa? Laut Itali, Rum. Apa yang di bawah Itali itu lautnya? Apa samudra ya? Bukan langsung samudra. Dan ini arah berlayarnya ke timur. Nabi Musa berlayarnya arah timur. Kita tahu kalau Nabi Musa ini dari Sumeria, yaitu di Palestina tuh. Daerah-daerah Palestina ataupun Yordan situ Nabi Musa di situ. Dekat-dekat Yordan,
berbatasan langsung dengan Mesir, Gurun Sinai. Itu Nabi Musa di situ. Berarti apa? Kalau mulai beliau berlayar berarti dari yaitu apa? Laut-laut Siprus, dekat-dekat Siprus itu tuh. Laut-laut apa? Palestina situ, Gaza dan lain-lain situ tuh. Berarti apa ya? Sampai dekat Eropa. Kita nggak tahu Nabi Khidir di mana kan itu. Apakah dekat-dekat Mesir? Pokoknya di situ nanti apa ketemu apa ada daratan. Daratan yang di situ apa rada tandus dan panas. Ya bisa jadi daratan itu daratan Afrika bisa. Atau yang Eropa ujung kayak apa Portugal, sebelum Portugal apa Spanyol tuh ada pulau di situ, Pulau Malta namanya itu. Tapi di situ kan apa pulau apa itu namanya berapi tuh, gunung berapi. Ya, tapi wallahu alam pokoknya ketemu Nabi Khidir di situ. Yang mana di situnya ada Ainul Hayah namanya, mata air kehidupan. Jadi ketemu Nabi Khidir di situnya ada Ainul Hayah tuh. Yang mana Nabi Khidir sudah meminumnya tuh. Makanya Nabi Khidir kalau apa dalam satu riwayat itu bakal terus hidup sampai nanti ketemu Dajjal. Ada riwayat yang lain Nabi Khidir meninggal tuh. Bahwa apa yang nanti ketemu Dajjal itu orang soleh tuh selain Nabi Khidir tuh. Ya, pokoknya itu apa beberapa kaul yang ada tuh. Au amdiya hukuba tuh ayo surah zamanan tawilan tuh. Ataya kana mau fawatu tolab aw surah samanin sanah tuh. Pokoknya ntar di apa Nabi Musa sama Nabi Joshua itu sampai memakan waktu 80 tahun ataupun 70 tahun tuh. Nah, setelah berlayar selama itu, nah itu dah. Baru dari situ nanti apa hutnya tuh atau ikan yang jadi patokannya habis tuh. Nah, jadi ntar ada itunya ngasih patokan ikannya 2 kali. Yang pertama apa? Pertama si apa Nabi Yusuf bin Nun ini lupa kalau tadi disuruh Nabi Musa suruh merhatiin ikannya tuh. Karena kalau ikannya udah hilang berarti apa? Kita udah deket nyampe tuh. Gak taunya sebenarnya ikannya udah hilang lama, tapi kagak dikasih tahu. Saking apa? Saking Yusuf bin Nunnya berpacu sama ombak tuh. Yusuf bin Nunnya lagi sibuk ngendaliin ombak tuh. Dan diganggu sama apa? Setan itu. Jadi was-was tuh. Was-was gara-gara ombak tuh. Takut tenggelam tuh. Sampai lupa dengan apa? Dengan tadi hutnya tuh. Baru yang kedua kalinya itu hutnya ditaruh di suatu apa? Di suatu keranjang laut itu tuh, keranjang air tuh, supaya nggak kabur tuh. Jadi kalau hilangnya ketahuan tuh. Baru dari situ tuh pakai keranjang, diituin lagi, berlayar lagi. Nah pas hutnya hilang tuh, hutnya hilang dalam di keranjangnya itu hutnya hilang. Nah berarti ini kita udah dekat. Nah baru udah dekat ketemu daratan. Nah itu Nabi Musa ke situ istirahat karena kecapean. Nabi Khidir datang. Baru dari situ nanti belajar sama Nabi Khidir alaihissalam tuh. Watazabila fil bahri saroba. Kalau nanti apa? Ntar kita ini lagi tuh. Masih apa? Masih tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Udah Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa jamina bil afiyah rahmanir rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.